mewawancari Bapak terkait tugas kami di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti kami akan membagi tugas untuk masing-masing pertanyaan. Itu akan diajukan satu pertanyaan oleh satu orang CDP karena kita berbanyak. Untuk pertama, saya yang mengawali. Saya ingin menanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti apa contoh kasus dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak alami? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Oke, terima kasih ini untuk ibu-ibu semuanya yang CGP ya, dalam tugas di CGP dalam program 3.1. Tapi sebelumnya mungkin saya perlu perkenalkan lah profil saya di sini. Saya di sini selaku kepala sekolah yang sudah hampir 12 tahun. Tentu dalam 12 tahun ini cukup banyak permasalahan yang sudah saya selesaikan dan mungkin beberapa juga masalah yang tidak bisa saya selesaikan di sini. Nah, merujuk pada pertanyaan yang pertama, bagaimana cara saya itu mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus yang merupakan etika, dilema etika ataupun bujukan moral. Di sini harus kita pahami apa sih yang dimaksud dengan dilema etika dan apa yang dimaksud dengan bujukan moral itu ya. Satu sisi sesuai dengan pemahaman saya, yang namanya dilema itu adalah dua pilihan yang sama-sama beratnya, kan begitu. Kita sering mendengar kata-kata bijak ya bahwa ini adalah sebuah dilema. Ya, bagaikan makan buah si malakama itu ya. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Yang mana kita pilih? Nah, dalam hal ini dilema etika itu ya suatu permasalahan atau kasus yang memang teramat sulit kita putuskan gitu. Karena di sini antara benar dengan benar, milih mana yang benar dan mana yang benar juga. Ya, jadi terkait dengan inilah yang menjadi permasalahan seorang pimpinan. Saya cuma titip pesan pada ibu-ibu semuanya, ketika ibu-ibu belum menjadi atau belum menjabat ya, sebagai pimpinan lah dimanapun itu memang terasa gampang, tapi ketika sudah menjadi penentu atau penanggung jawab atau penentu kebijakan, dilema etika inilah yang mungkin ibu-ibu itu belum ketahui ya. Akan jauh berbeda nantinya. Nah, untuk mengidentifikasi bagaimana sebuah dilema itu sebuah kasus atau sebuah permasalahan merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, ini tentu tidak bisa kita begitu serta-merta ini adalah dilema etika, ini adalah bujukan moral. Tentu berdasarkan beberapa hal yang harus kita pahami. Nah, untuk memahami ini sekali lagi tidak gampang. Inilah yang nanti menjadi tantangan ibu-ibu jikalau nanti bisa duduk sebagai top leader atau pimpinan di sebuah lembaga kecil, mungkin di keluarga lah begitu. Nah, keluarga akan jauh berbeda. Nah, tentu untuk menentukan itu kita akan melihat banyak hal. Ya, kasusnya ini bagaimana ya. Yang mana kita utamakan, karena yang dilema itu ada bisa menjadi antar individu dengan masyarakat, ya bolehlah kepentingan kecil dengan kepentingan yang lebih besar. Namun semua ini sudut pandang individu benar, sudut pandang dari masyarakat atau orang yang lebih banyak itu juga benar. Nah, ketika di sanalah seorang pemimpin harus mencari solusi. Sebagai contoh pertanyaan tadi, contohnya apa kan? Contoh pada saat kita rapat-rapat kenaikan kelasnya, ibu-ibu ini benar, anak ini nggak usah naik, nggak perlu naik karena tugas nggak buat,
ini tidak buat, ulangan tidak diikuti, sering tidak masuk. Ya, kau benar itu, nggak usah kasih nilai. Satu sisi juga kita harus melihat ya, kebenaran dari anak itu bagaimana kan? Apakah anak itu memang dari keluarga yang memang mampu, memang dari basicnya dia tidak tahu, ternyata anak itu memang dari broken, dari bermasalah orang tuanya, kemudian dari keluarga yang miskin, dia malas sekolah karena memang membantu kakek neneknya untuk bisa melanjutkan sekolahnya, kan begitu. Nah, inilah dilema-dilema yang memang sulit. Kalau kita luluskan, ketentuan kelulusan, ketentuan kenaikan sudah dilanggar. Kalau tidak diluluskan, tidak dinaikkan, ya ini juga ada keadilan yang mungkin kita tidak berikan. Ya, model seperti itulah. Kalau kita cerita banyak ya, karena ibu-ibu juga sering kita ajak berdiskusi, sering kita ajak menyelesaikan permasalahan, sebenarnya udah tahu persis itu ya. Saya kira itu dulu. Mungkin secara spesifik dari sekian pertanyaan ini mungkin jawabannya tidak akan jauh berbeda ya, saya kira itu ya. Mungkin dari yang lain. Baik, melanjutkan pertanyaan yang tadi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki sama-sama memiliki nilai kebenaran dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu start awal kita itu istilahnya akan mengkaji, menganalisis permasalahan itu. Kasus itu kita analisis, apakah itu sudah benar berdasarkan hukum, regulasi, apakah itu sudah benar berdasarkan fakta. Nah, selain kita menganalisis seperti itu juga, saya jujur saja sering kasus-kasus yang memang betul-betul dilematis seperti ini akan melibatkan staf, ya minimal staf pimpinan lah, atau orang-orang yang dekat saya atau pembantu lah dalam tanda kutip, yang bisa saya ajak berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencarikan solusi-solusi yang nantinya bisa memberikan jalan lah seperti ini. Itu. Jadi saya tidak akan bertindak sendiri, tapi ketika kita koordinasi, tarik ulur dua permasalahan yang sama-sama benar ini ternyata tetap masih seimbang dan mentok, maka saat itulah pimpinan harus berani mengambil keputusan dan harus berani mempertanggungjawabkan keputusan. Di sanalah dituntut yang namanya pimpinan itu harus punya keberanian dan ketegasan. Kalau dibiarin tetap ngambang, ya masalah ini akan selamanya akan menjadi masalah. Saat itulah ambil A atau B. Ya, ketika kita ngambil A tentu masalahnya seperti ini, konsekuensi akhirnya seperti ini, hasilnya nanti terakhir seperti ini. Kalau kita ambil C atau kita ambil A-nya, ya masalahnya akan berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Jadi di sana memang dituntut untuk keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Saya kira itu. Tapi sebelum itu ya jelas kita akan berkoordinasi dulu, cari solusi pada orang-orang yang saya percayai kan. Saya kira itu. Selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Iya. Nah, mungkin tidak jauh berbeda juga dengan jawaban saya tadi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa saya lakukan ketika saya itu selaku pimpinan istilahnya mendapatkan kasus atau menemukan kasus-kasus yang betul-betul bisa digolongkan sebagai kasus dilematis etika ini ya. Nah, jawaban tadi saya kira juga tidak jauh berbeda ya dengan itu. Satu, ya apakah kasus itu dari segi faktanya memang faktual atau tidak ya. Kemudian kasus itu secara regulasi, secara aturan ya, yang mana dari dua kasus ini yang memang lebih
mendekati aturan yang benar kan begitu. Karena kadang-kadang melaksanakan aturan yang benar, ya melaksanakan aturan yang benar, kadang-kadang secara sosial, ya itu juga akan bertentangan. Ya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Contoh kalau penggunaan dana BOS misalnya, ini contoh real, penggunaan dana BOS. Sebenarnya banyak keperluan sekolah, keperluan lembaga yang mestinya diharapkan bisa menggunakan dana BOS. Namun oleh regulasi, ya, oleh aturan, dan aturan itu terus baru dan terakhir misalnya contoh penggunaan dana BOS tidak boleh digunakan untuk memberikan honor gitu misalnya. Satu sisi ya dalam kegiatan-kegiatan itu honor ini dibutuhkan karena datang orang luar yang kesini kan begitu sebagai contoh. Lalu bagaimana saya mengambil keputusan? Ya dalam hal itulah secara aturan regulasi kalau kita pakai itu salah, ya tapi secara kenyataan kita sudah melibatkan orang-orang yang lain. Ya. Nah hal-hal seperti ini yang memang teramat sulit itu dari regulasi. Jadi secara fix kalau memang seperti itu ya kita ikuti regulasi aturan yang ada. Nah itu mungkin. Kemudian hal yang lain dari apa yang nanti kita putuskan itu kita prediksi. Tadi juga sudah Tian sampaikan efek akhirnya apa, dampak terakhirnya itu apa, kita pertimbangkan. Kalau kita ambil keputusan A, putuskan pilih A, resikonya belakang seperti ini. Ambil B, resikonya di belakang seperti ini. Jadi itu harus kita timbang-timbang gitu. Mana yang kita akan putuskan. Sekali lagi ini hal yang mungkin ibu-ibu belum ketahui. Awalnya ya kita jadi guru biasa enak, oh ini harus seperti ini Pak, ini harus kerjakan. Tapi kalau ini kerjakan, benar nggak? Ya, saya kira itu. Pertanyaan selanjutnya, dari kasus-kasus dilema etika itu hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, yang efektif bagi saya sebenarnya ini juga sifatnya subjektif. Ya, kalau kita bilang efektif ya efektif. Kalau memang dikatakan juga kurang efektif, ya juga kurang efektif. Tapi sebenarnya hal-hal yang saya anggap efektif untuk melakukan keputusan atau mengambil keputusan ketika kita mendapatkan kasus-kasus yang dilematis ini, seperti yang awal saya sampaikan, ya pasti saya akan berkoordinasi dengan orang yang terdekat yang saya percayai. Tentu di sekolah ini, di lembaga ini adalah staf-staf Wakase. Ya. Kalau itu mentok mungkin bukan Wakase, tetapi saya anggap dia dewasa, dia anggap itu punya pandangan yang objektif, ya saya tidak pernah oh ini nggak bisa diajak, itu nggak bisa diajak, pasti saya akan. Kalau memang perlu secara floor semuanya misalnya, ya saya lakukan. Tapi kadang-kadang kan dalam rapat, dalam penyusunan apapun, kadang-kadang kalau secara bersama-sama kan tidak selesai masalahnya. Tentu pada saat itu saya akan melibatkan orang-orang yang memang ya bisa saya ajak bertanggung jawab, dalam artian staf-staf di Wakase untuk orang-orang yang memang saya anggap dewasa dalam pemikiran seperti itu. Itu yang saya anggap efektif daripada oh ini aja tukang kebun saya ajak tapi nyatanya tambah runyam masalahnya kan. Ya, saya kira itu. Lanjut Pak untuk pertanyaan berikutnya. Tentunya selama penyelesaian kasus dilema etika niki ada tantangan yang sekiranya Bapak hadapi. Apa saja nih Pak tantangan yang dihadapi selama pengambilan keputusan dilema etika? Ya, masalahnya atau tantangannya itu banyak. Ya. Tantangannya itu bisa tantangan dari dalam, bisa tantangan dari luar kan begitu. Ya. Seringkali di sini ya mendapatkan hal-hal atau kasus-kasus yang
dilematik ini. Tantangan bisa intern dalam artian dari kita di dalam, ya, apa yang ada dalam benak saya, apa yang ada dalam pemikiran saya, itu beda konsepnya dengan teman yang lain. Sering terjadi. Ya. Saya menganggap apa yang saya lakukan itu sudah benar, tapi ternyata dari kajian rekan-rekan atau teman-teman itu salah. Ya, ini sering terjadi. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang teman, setelah kita kaji juga benar begitu. Ya, benar, nggak salah itu. Tapi dari kajian saya itu juga benar, kan begitu. Ya, bergantung dari sudut pandangnya. Nah, inilah tantangan-tantangan karena kita ya memandang sesuatu itu kan dari sudut pandang yang kadang-kadang berbeda. Ya. Dari sudut pandang kanan kita lihat, oh ini warnanya merah, tapi dari sudut kiri warnanya putih. Ya, dari belakang seperti ini, dari depan seperti itu. Ya, itu tantangan-tantangan yang berat. Banyak kalau di sekolah itu terlalu banyak kalau kita ceritakan hal-hal yang memang seperti kasus-kasus yang seperti ini yang memang membutuhkan satu ketegasan kita sebagai pemimpin, kedewasaan kita sebagai pemimpin, dan kedewasaan juga dalam mengelola emosi. Itu sebenarnya. Itu kan berlanjut lagi. Tadi kan tantangan secara internal, ada sudut pandang yang berbeda antara dua pihak pada saat pengambilan keputusan. Eksternal juga dari luar dalam artian masyarakat. Ini saya cerita jujur saja. Suatu ketika beberapa tahun yang lalu, ini contoh real ya, kita mengadakan tirtoyatre. Ya. Tirtoyatre itu bagi saya, bagi lembaga, itu adalah hal yang positif. Ya. Positifnya apa? Karena yang tirtoyatre kelas 11 yang naik ke kelas 12. Bagi saya, satu bentuk rasa syukur sudah mampu sampai ke titik puncak kelas 12. Yang kedua, dia itu sambil berdoa atau berharaplah perjalanan 1 tahun lagi dia bisa selamat. Saat itu kita kan siswa yang ikut tirtoyatre itu kan bayar. Kita mungut hanya 100.000. 100.000 itu relatif kecil karena trayeknya ya perjalanannya itu panjang dari sini sampai ke Rambut Siwi sampai pulang itu kan lumayan. Nah, tantangan di masyarakat begini. Saya di WA, belum ada WA, di Facebook malah diginikan. SMA 1 Kebutamban melaksanakan tirtoyatre, guru-gurunya biar dapat gratis gitu. Biar dapat jalan-jalan gratis, itulah ya. Ini kan tantangan. Ya. Sebenarnya kita ini guru-guru ini kan nggak ingin gratis seperti itu. Kalau saya nggak paksakan ibu-ibu misalnya ikut mendampingi perwaliannya, mungkin lebih milih bawa mobil sendiri kan. Ya, sama anak sama suami, di mana capek bisa istirahat, setelah itu jalan lagi kan boleh. Tapi saya harus mewajibkan wali-wali kelas ini mengikuti itu. Ini kan tantangan. Apakah saya batalkan tirtoyatre? Bagi saya enggak. Ini keberanian saya. Jalan. Tetapi saya ambil di SPP lah, diambilkan yang di-split biar pada saat tirtoyatre itu tidak lagi minta pada anak atau orang tua. Nah, ini kan tantangan luar ini. Ini malah bukan orang tua lagi itu. Itu cuma tetangganya yang memang suka di medsos begitu. Saya cari itu dan tuntas, akhirnya dia minta maaf. Banyak tantangan-tantangan yang lain. Contoh, akan ada kegiatan graduation pakaian, ada yang pakaian cukup putih hitam, ya, karena apa? Kalau putih hitam saya setuju karena apa? Karena nanti setelah tamat siswa itu mau tidak mau harus punya baju putih dan hitam. Mau kuliah perlu, mau cari pekerjaan, interview, wawancara perlu kan, kecuali jadi tukang yang enggak perlu kan gitu. Saya ambil itu, tantangannya banyak. Tapi kalau ibu nggak tahu itu, kalau saya di medsos diserang. Kemarin ada
siswa kita tidak lolos di kedokteran, saya diserang habis-habisan. Sang dosen profesor nyerang saya, Pak Sudiano, Prof Sudiano juga nyerang saya. Ya, tapi saya kasih jawaban. Ya syukurnya sekarang rektor kita sudah jadi tersangka. Ya modal-modal itu tantangannya Bu. Ya banyak. Kalau Ibu ya bisa tidur nyenyak, kasih nilai anak semua tuntas. Nggak ada lah yang nyari. Coba kalau tidak kasih tuntas, anak nggak naik, Ibu nggak akan enak tidur. Kayak gitu. Itu dilemanya banyak. Apa lagi? Ya lagi-lagi itu terkait pertanyaan Pak Hadapi dalam menangani kasus dilema etika tadi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Apakah langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak? Ya, ini situasional Bu ya. Kalau untuk jawaban pertanyaan Ibu, ya situasional. Kadang-kadang secara jadwal tata kelola itu juga ada. Kan kita setiap bulan kan ada rapat rutin. Di sanalah saya menyampaikan permasalahan-permasalahan. Ini kan Jumat besok saya banyak sampaikan permasalahan karena kemarin habis rapat kan banyak hal-hal yang sebenarnya semua benar. Ya, tetapi kita itu ketakutan begitu. Nah, itu masalah-masalah yang seperti itu biasanya setiap bulan kan rutin, setiap bulan ada rapat rutin di sana. Tapi kadangkala ada permasalahan atau kasus yang saya harus tuntaskan sesegera mungkin. Harus saat itu, karena ketika kita biarin nunggu jadwal untuk rapat rutin itu keburu rame atau keburu nambah masalah lagi. Jadi ada ya, tapi ada juga yang secara sekarang masalah sekarang harus tuntas ada. Hanya Pak sedikit Pak, terkait penjadwalan penyelesaian masalah tadi, bentuk atau proses seperti apa yang Bapak jalankan untuk melaksanakan hal tersebut? Ya, saya kira tidak jauh berbeda. Prosedurnya itu ya tentu satu, sikapi masalah itu, analisis kasus itu, apakah memang memerlukan bantuan banyak orang, banyak staf itu. Kemudian kita juga kaji masalah itu, dampaknya jika kita ambil A, jika kita ambil B, bagaimana. Kemudian setelah itu memang kita dapatkan atau mungkin belum kita dapatkan, ya kita tentu mengajak secara kelompok kecil lah dulu kita berdiskusi bagaimana jalan keluarnya. Itu tetap ya tentukan dulu masalah itu, ya fakta-fakta yang ada di masalah itu memang berupa hanya opini enggak, apakah itu memang benar enggak, apakah hanya isu enggak, kan banyak itu. Kadang-kadang udah rame itu ya opini aja, isu aja. Ya, tapi faktanya memang nggak benar seperti itu. Jadi itu dulu tentukan dengan benar. Ya. Kemudian kita juga pahami ya masalah itu yang bertentangan itu apakah individu dengan individu dengan masyarakat, atau mungkin kebenaran ini dengan hal-hal yang lain, apakah terkait dengan kesetiaannya orang ini, seperti itu. Ya, jadi itu intinya harus kita pahami betul sebagai pimpinan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yang lanjutkan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus etika yang misalnya sangat sulit menentukan pilihan, kira-kira apa yang faktor yang bisa mempengaruhi Bapak sehingga bisa mengambil keputusan? Iya. Faktor-faktor yang mendukung atau siapa yang mungkin bisa membantu, mungkin ini sudah berapa kali saya sampaikan ya, sudah berapa kali saya sampaikan. Ya tentu kalau itu masalah di sekolah, ya masalah di sekolah, siapa-siapa yang mungkin atau faktor-faktor apa yang mungkin bisa saya ajak, atau siapa saja yang bisa saya ajak dalam artian membantu menuntaskan itu adalah tentu orang-orang terdekat, atau dalam tanda kutip pembantu terdekat di sini adalah staf pimpinan. Masalah kurikulum misalnya, saya tidak paham masalah kurikulum ini harus apa, itu tentu
Wakasek kurikulum. Masalah sarana prasarana misalnya ini mau perbaiki gimana, ini bikin apa, ini harus bagaimana, Wakasek sarana prasarana. Masalah kesiswaan misalnya besok siswa harus bagaimana, pakaian apa, harus apa gitu misalnya, ya tentu dengan itu. Nah itulah jadi saya selalu memberdayakan staf-staf saya. Tapi ketika itu mentok, ya semua tidak nyambung, ya saya tetap harus putuskan. Ya, dengan resiko yang harus saya tanggung sendiri karena penanggung jawab di sekolah itu tunggal, ya hanya kepala sekolah. Ya. Bagaimanapun pendapat ibu-ibu yang bagus, jika saya eksekusi, tetapi ternyata dalam suatu saat itu adalah salah, saya tidak bisa melempar Bu Sumaryani yang menyebabkan, Bu Fitri Iria yang menyebabkan saya ambil keputusan. Tidak bisa, tetap saya kira itu. Baik, ini terakhir Pak, terkait dengan refleksi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari bagaimana pengalaman mengambil keputusan dilema etika tersebut? Dan mungkin ada pesan-pesan dari Bapak kepada kami terkait dengan bagaimana nanti dalam pengambilan keputusan ini. Ya, kalau kita melihat refleksi atau pembelajaran dari pengambilan keputusan secara dilematik ini atau dilematik etika lah namanya, seperti apa yang saya sudah uraikan, banyak kasus-kasus masalah-masalah yang tadi sudah saya coba uraikan dalam menjawab pertanyaan ibu-ibu. Itu sebenarnya yang ibu-ibu belum pernah hadapi. Sebenarnya bukan refleksi pada saya, tapi pembelajaran kepada ibu-ibu ini. Kalau saya udah banyak belajar di sini, dalam artian sudah banyak makan garam kehidupan dari kasus-kasus dilematik etika di sekolah. Ya di sekolah ingatnya, di sekolah ini. Di luar juga saya banyak jadi ketua organisasi ini, di Dadil juga banyak masalah itu, apalagi di Dadil lebih sulit lah kalau saya ngomongkan semua nyamuk semua ini, tapi lingkupnya kan di sekolah. Ya, sebenarnya apa yang saya jawab tadi, uraikan tadi itu sebenarnya adalah pembelajaran untuk ibu-ibu nanti kelak jika ibu-ibu ya bisa menduduki ya top leader atau pemimpin lah di sekolah terutama ya. Karena kan dari aturan itu kepala sekolah sekarang kan minimal harus punya sertifikat guru penggerak. Jadi saya sudah merasa tenang, saya merasa senang dan saya merasa bangga sudah banyak saya bisa mendorong ibu-ibu ya minimal sekali memegang sertifikat itu. Jadi pembelajaran yang ibu-ibu dapatkan sebenarnya ya seperti tadi ya, bagaimana sih kita menuntaskan permasalahan, bagaimana sih kita mengambil keputusan ketika ada permasalahan atau kasus yang sama-sama benar. Ya, kalau kasus yang ada benar ada salahnya kan gampang, lihat regulasi aja udah beres. Oh kita ikuti ini, tapi ini mengejar benar itu semua benar. Ya, jadi bagaimana caranya atau apa yang didapatkan, refleksi apa yang didapatkan dalam pembelajaran ya, itulah yang menyaring dari jawaban saya. Kelak nanti ibu jadi pimpinan, oh ternyata benar Pak Wayan bilang seperti ini. Setelah saya kumpul dengan teman-teman di Wakasek, ternyata enggak selesai, enggak ada yang bisa memberikan solusi, enggak ada yang masuk solusinya. Tapi ini besok harus selesai. Ya, ibulah yang berani bertanggung jawab. Oh, saya ambil ini, resikonya saya tanggung. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan jawaban dari wawancara yang kami lakukan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini. Mohon maaf untuk kesalahan atau yang mungkin kami lakukan, dan terima kasih atas waktunya.
Selamat sore Bu. Kami CGP Angkatan 7 hendak mewawancara Ibu terkait dengan tugas kami di modul 3.1 itu yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Namun sebelumnya kami mohon izin karena wawancara ini kami rekam untuk keperluan dokumentasi. Perkenalkan dulu saya Gusti Ayu Emma Suryani Bu dari SMA Negeri 1 Kutu Tambahan bersama rekan saya. Ya, saya Durianti Prasetyani dari SMA Negeri 1 Kutu Tambahan. Saya Putu Sutokalini Harta dari SMP Negeri 6 Singaraja. Saya juga Suci dari SMA Negeri 1 Kutu Tambahan. Boleh kami tahu nama Ibu siapa Bu? Baik, terima kasih sebelumnya Ibu-Ibu sudah meluangkan waktunya. Jadi nama saya Niluh Ketut Eri Ratmawati. Saya sebagai kepala sekolah di TK Dharma Singaraja. Langsung saja Bu, kami mulai untuk wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, mungkin saya akan coba menjawab nih Ibu. Jadi di modul Ibu 3.1 dalam dilema etika dan bujukan moral sesuai dengan arti dilema etika itu merupakan sebuah dilema yang muncul atau permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah. Nah, di mana kita dapat menjadi pertimbangan atau pengambilan keputusan permasalahan tersebut tergolong dari berasal dari sebuah kebenaran. Jadi dengan kata lain dilema etika merupakan dilema antara benar melawan benar. Nah, saya sebagai kepala sekolah di TK Dharma dalam mengidentifikasi kasus tersebut, biasanya kami selalu bertemu dengan guru-guru. Kami selalu membicarakan hal tersebut rutin setiap bulannya. Jadi mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bujukan moral. Jadi di sana kami membicarakan apa kejadian-kejadian yang kita hadapi selama 1 bulan itu. Nah, di sana kami membahasnya dan mencari jalan keluarnya dengan teman-teman. Seperti itu. Terima kasih Bu. Untuk berikutnya lanjut pertanyaannya, untuk bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin ada sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, jadi saya akan coba menjawab masalah yang kedua, yaitu saya sebagai seorang pemimpin hendaknya mampu menganalisis masalah-masalah tersebut. Mungkin ibu-ibu sudah mempelajari ada 3 prinsip di dalam menganalisis permasalahan tersebut. Jadi saya biasanya dengan teman-teman akan melakukan 3 prinsip tersebut. Jadi kami juga dalam mengambil keputusan itu berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip tersebut yang memiliki konsekuensi. Pada akhirnya kita akan mengingat kembali setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan serta berpihak kepada murid tentunya. Mungkin itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Ibu, dari apa yang sudah Ibu lakukan, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi itu? Baik, Mbak Yanti, mungkin hal ini juga sudah kita pelajari ya. Jadi dari kasus-kasus tersebut kita harus bisa mengambil langkah-langkah tertentu. Ada 9 langkah yang ada di dalam modul, yaitu mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan, apa yang bertentangan di dalam permasalahan tersebut. 2, kita menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat adalah pengujian mana yang benar, mana yang salah. Yang kelima adalah pengujian
paradigma bahwa benar lawan benar. Yang keenam, lakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, menginvestigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan, membuat keputusan. Terakhir, kita lihat lagi keputusan kita dan kita refleksikan ke depan. Betul. Pertanyaan selanjutnya adalah hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, mungkin jawaban yang keempat ini yang paling saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di lembaga saya nih. Jadi merupakan keputusan yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan, karena di dalam di kami, di lembaga kami dengan guru-guru kami melakukan apa yang bisa kami pertanggungjawabkan. Nah, di sana tentunya yang berpihak kepada murid sehingga keputusan tersebut dapat dijalankan dan diteladani oleh teman-teman semua. Nah, sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif, melahirkan ide-ide baru, mungkin nanti juga memunculkan motivasi yang tinggi kepada rekan-rekan guru yang lain. Jadi itu merupakan sebuah proses pembelajaran bagi kita nih di dalam pendidikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saya, selama jadi kepala sekolah TK Eka Dharma pasti memiliki tantangan yang begitu banyak, ya. Mungkin hal apa ya sih yang Ibu lakukan untuk hal tersebut untuk dilema etika? Baik, Bapak Pak Karunia, untuk kasus yang kelima yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan saya di TK Eka Dharma. Jadi bagaimana guru-guru di TK Eka Dharma itu nantinya bisa merefleksikan terhadap keputusan yang sudah diambil. Jadi mungkin itu yang terakhir yang menjadi tantangan dalam pembelajaran dalam pengambilan keputusan saya di sekolah. Karena di dalam lembaga kami ada keberagaman karakter dari guru-guru tersebut. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi saya. Mungkin ada yang langsung bisa menerima mungkin, dan mungkin ada juga yang mungkin ada yang tentunya ada yang mandat atau tidak mau menerima keputusan tersebut. Jadi tergantung bagaimana guru-guru tersebut bisa mengelola emosinya, bagaimana mereka bisa menerima perbedaan di dalam pembelajaran. Berarti Ibu melakukan refleksi terhadap guru-guru, di mana Ibu nantinya bisa memberikan saling umpan balik. Ya, benar sekali. Jadi pasti melakukan itu pasti adanya terjadwal gitu. Apakah Ibu secara langsung Ibu lakukan di sekolah, apa mungkin ada jadwal yang Ibu berikan selanjutnya? Iya, benar sekali Pak Karunia. Biasanya kami jadwal yang kami lakukan itu untuk refleksi kami lakukan setiap bulan. Jadi setiap bulan kami mengadakan pertemuan rutin dengan guru-guru untuk merefleksikan apa yang terjadi selama 1 bulan itu, baik tentang pembelajaran, baik tentang hambatan-hambatan yang kami terima, mungkin ada masukan dari orang tua juga. Jadi kita bahas di sana setiap bulan. Berarti Ibu melakukan itu setiap bulan, kemudian di tempat, kemudian saling umpan balik, kemudian ketemulah jawaban itu untuk dilema etika. Sehingga kan ini dilema etika itu benar lawan benar, sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terima kasih Bu. Jadi nanti dilanjutkan lagi. Kemudian Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, apakah ada faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu, atau mungkin ada seseorang lah yang membantu untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Baik Ibu, mungkin faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan bagi saya adalah kekompakan kami para guru, ya. Apalagi setelah mengikuti program calon guru penggerak di dalam lembaga kami, ada juga 2 orang guru yang ikut dalam program guru penggerak. Jadi mereka sudah benar-benar mempelajari materi-materi dengan baik.
Jadi kami biasanya saling berbagi di sana tentang materi-materi tersebut. Nah, di sana kita sharing apa yang memang kita butuhkan, apa yang memang kita anggap baik atau praktik baik yang diberikan itu kita gunakan bersama untuk kemajuan lembaga kami, untuk kebaikan anak-anak kami. Mungkin itu Ibu. Berarti ada 2 cikiting Ibu di sana. Ya, benar sekali. Berarti itu mungkin ada guru-guru yang lain ya, berapa guru yang di sana boleh tahu kita? Iya, total gurunya ada 8 orang. Satu saya sebagai kepala sekolah. Untuk selanjutnya nih, terakhir Ibu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, baik Ibu. Untuk pelajaran yang dapat saya petik yaitu bagaimana kita bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya sebuah keputusan. Jadi keputusan yang bisa memberikan dampak selain kepada guru juga kepada perkembangan tumbuh kembang murid. Jadi keputusan itu bisa berdampak kepada guru, kepada murid juga. Nah, kita sebagai pembelajar yang sepanjang hayat, jadi saya merasa masih harus tetap terus belajar nih untuk dalam pengambilan keputusan ini. Jadi sehingga dampak yang saya rasakan nanti ke depan mungkin bisa lebih baik lagi di dalam memanage sekolah, memanage guru-guru dan juga anak-anak. Mungkin itu saja. Dengan tadi pertanyaan dari rekan saya, maka sudah semua pertanyaan kami sudah ajukan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dalam hal ini dalam kegiatan wawancara untuk keperluan dokumentasi tugas kami. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman Ibu bisa menjadi pembelajaran untuk kami ke depannya sebagai seorang komite pembelajaran. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Sukses Thank you.